Welcome to my channel Mr. Barta. Sebelum menonton video terlebih dahulu silakan subscribe dan tekan tombol lonceng. Akan membahas tentang kecepatan dan debit. Kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang kecepatan, mari kita simak kembali hubungan antar satuan waktu. Diketahui bahwa satu hari sama dengan 24 jam. Satu hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 3.600. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Latihan soal 1. Simak tabel berikut. Mari kita lengkapi. 3 jam dikonversi ke menit sama dengan 3 dikalikan 60 menit. 3 kali 60 menit sama dengan 180 menit. 180 menit dikonversi ke detik sama dengan 180 dikali 60 sama dengan 10.800 detik. 300 menit dikonversi ke detik diperoleh 300 dikali 60 detik sama dengan 18.000 detik. 300 menit dikonversi ke jam sama dengan 300 dibagi 60 sama dengan 5 jam. Detik dikonversi ke menit, maka dibagi dengan 60. 5.400 dibagi 60 sama dengan 90 menit. Menit dikonversi ke jam dibagi 60 menit. 90 menit dibagi 60 diperoleh 1,5 jam. 200 menit dikonversi ke detik dengan 200 dikali 60 yakni 12.000 detik. 200 menit dikonversi ke jam dibagi 60. 200 dibagi 60 sama dengan 3/3 jam. Next. Soal 2. Operasi satuan waktu. 1/2 jam 1/2/3 jam ditambah 15 menit sama dengan berapa menit? Mari kita selesaikan. 1/2/3 jam tambah 15 menit. Jam di bawah konversi ke menit. 1 jam 60 menit. 2/3 maka dikalikan 60. 2/3 dikali 60 adalah 40 menit. Sehingga diperoleh 60 menit tambah 40 menit tambah 15 menit sama dengan 115 menit. Selanjutnya nomor 2. 3,5 hari ditambah 8 jam sama dengan berapa jam? Hari dikonversi ke jam. 1 hari 24 jam, maka 3/2 hari sama dengan 3 dikali 24 jam ditambah 1/2 dikali 24 jam. 3 kali 24 jam 72 jam. 1/2 dikali 24 jam 12 jam. 72 jam ditambah 12 jam tambah 8 jam dengan 92 jam. Selanjutnya soal nomor 3. 300 menit dikurangi 2/2 jam sama dengan berapa jam? Menit dikonversi ke jam dibagi dengan 60. 300 dibagi 60 sama dengan 5 jam. 5 jam dikurangi 2/2 jam diperoleh 2/2 jam. Selanjutnya nomor 4. 7.200 detik dikurangi 90 menit sama dengan berapa jam? Konversi ke jam. Detik konversi ke jam dibagi 3.600. Menit ke jam dibagi 60. Sehingga diperoleh 7.200 detik sama dengan 2 jam. 90 menit sama dengan 1,5 jam. Sehingga 2 jam dikurangi 1/2 sama dengan 1/2 jam.
Latihan berikutnya, soal ketiga. Menentukan lama waktu suatu kegiatan. Nina berolahraga di taman mulai pukul 6.30 dan selesai pukul 8.00. Pertanyaannya, berapa lama waktu Nina berolahraga? 6.30 ke 7.00 30 menit. Jam 7 ke pukul 08 sama dengan 1 jam. Jika dijumlahkan, maka diperoleh 1 jam 30 menit. Jadi, lama waktu Nina berolahraga sama dengan 1 jam 30 menit. Soal berikutnya. Ibu pergi ke pasar membeli sayur dan buah. Berangkat pukul 6.45 sampai rumah kembali pukul 8.10. Pertanyaannya, berapa lama ibu ke pasar? Pukul 06.45 ke 7.00 sama dengan 15 menit. 7.00 ke 8.00 sama dengan 1 jam. 8.00 ke 8.10 sama dengan 10 menit. Maka kita jumlahkan diperoleh 1 jam 25 menit. Jadi lama ibu di pasar sama dengan 1 jam 25 menit. Soal selanjutnya. Setiap hari ibu memasak makanan sehat. Ibu mulai masak pukul 8.30 dan selesai pukul 8.10-15. Berapa lama ibu memasak? Start memasak pukul 8.30, selesai pukul 10.15. 8.30 ke pukul 9 sama dengan 30 menit. Dari pukul 9 ke 10 sama dengan 1 jam. Dari pukul 10.00 ke 10.15 sama dengan 15 menit. Maka total semuanya adalah 1 jam 45 menit. Sehingga lama ibu memasak adalah 1 jam 45 menit. Latihan soal berikutnya. Untuk menjaga kesehatan, ayah pergi ke gym. Ayah mulai berolahraga pukul 16.15 dan selesai pukul 17.50. Berapa lama ayah berolahraga? 16.15 ke 17.50. Kita hitung dari 16.15 ke pukul 17.00 itu sama dengan 45 menit. Dari pukul 17.00 ke 17.50 sama dengan 50 menit. Sehingga total sama dengan 95 menit. Jadi lama ayah berolahraga sama dengan 95 menit atau sama dengan 1 jam lebih 35 menit. Selanjutnya kita akan membahas tentang satuan jarak. Kita ingat kembali susunan tangga 7 anak tangga: kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Setiap turun satu tangga dikalikan 10. Sedangkan naik satu tangga dibagi 10. Kita latihan soal. Lengkapi tabel berikut. 8 km sama dengan berapa dekameter, sama dengan berapa meter, sama dengan berapa sentimeter. Ingat kembali tangga satuan tadi. 8 ke turun 2 tangga, maka 8 dikali 100 sama dengan 800 dekameter. 800 dekameter ke meter dikalikan 10 sama dengan 8.000 meter. 8.000 meter ke sentimeter turun 2 tangga, dikalikan 100 sama dengan 800.000 cm. Jadi 8 km sama dengan 800.000 cm. 50.000 dm ke meter itu naik 1 tangga, maka dibagi 10 sama dengan 5.000 meter. 5.000 meter
ke hektometer naik 2 tangga bagi 100 sama dengan 50 hektometer. Hektometer ke kilometer naik 1 tangga sama dengan 50 dibagi 10 sama dengan 5 kilometer. Selanjutnya 480 meter. Jika dikonversi ke hektometer naik 2 tangga dibagi 100 sama dengan 4,8 hektometer. Meter ke sentimeter turun 2 tangga. 480 kali 100 sama dengan 48.000 cm. Dari sentimeter ke milimeter turun 1 tangga. Maka dikali 10. 48.000 dikali 10 sama dengan 480.000 mm. Kolom baris keempat 0,25 meter. Jika dikonversi ke dekameter itu naik 1 tangga dibagi 10 menjadi 0,025 dekameter. Meter ke desimeter turun 1 tangga. 0,25 meter dikalikan 10 sama dengan 2,5 desimeter. Jadi 0,25 meter sama dengan 2,5 desimeter. Desimeter ke milimeter turun 2 tangga. Maka dikalikan 100. 2,5 dikali 100 sama dengan 250 mm. Mudah kan? Latihan soal berikutnya. Jarak rumah Mita ke sekolah 800 meter. Berapakah kilometer jarak yang ditempuh Mita pulang pergi ke sekolah? Ingat, yang dihitung adalah pergi dan pulang. Maka jarak rumah Mita ke sekolah dikalikan 2. 800 mm dikalikan 2 sama dengan 1.600 meter. 1.600 meter dikonversi ke kilometer. Meter ke kilometer naik 3 tangga. Maka 1.600 meter sama dengan 1.600 dibagi 1.000 sama dengan 1,6 kilometer. Jadi 1.600 meter sama dengan 1.600 dibagi 1.000 sama dengan 1,6 km. Jadi jarak Mita pulang pergi ke sekolah dari rumah sama dengan 1,6 km. Selanjutnya, rumah Tasya terletak di antara rumah Bayu dan Fitri. Jarak rumah Tasya ke Bayu 150 meter. Jarak rumah Tasya ke rumah Fitri 25 meter lebih dekat daripada rumah Tasya ke rumah Bayu. Pertanyaannya, berapa sentimeter jarak rumah Bayu ke rumah Fitri melalui rumah Tasya? Kita ilustrasikan sebagai berikut. Rumah Tasya di tengah-tengah, rumah Bayu di ujung kiri, dan rumah Fitri di sebelah kanan. Rumah Bayu dengan rumah Tasya jaraknya 150 meter. Sedangkan rumah Tasya ke rumah Fitri itu 25 meter lebih dekat daripada rumah Tasya ke rumah Bayu. Berarti kurangi 150 dikurangi 25 meter. Sehingga jarak rumah Bayu ke rumah Fitri adalah 150 ditambah 150 meter dikurangi 25 meter sama dengan 300 dikurangi 25 sama dengan 275 meter. Pertanyaannya adalah dijadikan sentimeter. Maka meter kita ubah ke sentimeter sama dengan turun 2 tangga dikalikan 100. 275 dikali 100 cm. Jarak rumah Bayu ke rumah Fitri melalui rumah Tasya sama dengan 27.500 cm. Terima kasih, semoga bermanfaat.